GSI Channel, cerdaskan akal, iman, dan amal. Santri ketiga Ahmad Haidar Subhan. Assalamualaikum. Alhamdulillah, ini santri juga keren banget ya. Sudah 6 tahun. Dan apa yang paling kamu ingat dan gak bakal lupa, walaupun mungkin kamu udah jauh dari SI? Apa yang paling berkesan di SI menurutmu? Silakan. Alhamdulillah banyak banget kalau kesan di SI ya, tapi kalau yang paling berkesan yang paling berkesan itu pas saya naik SMA level 2 tuh. Di situ kan ada pelajaran namanya tahfiz maintenance ya. Tahfiz maintenance. Iya. Tahfiz maintenance tuh teman-teman sahabat GSI Channel yang mulia. Tahfiz dielaborasi dengan analisa. Jadi mereka menghafal, tapi setorannya satu kaca. Satu kaca itu diselipin dengan tafsir. Jadi dia setoran 2, setoran satu kaca, setiap satu kaca mereka setor juga penafsiran. Dan penafsiran ini mereka riset sendiri, kemudian nulis artikel sendiri, kemudian diserahkan ke gurunya itu memverifikasi, jangan sampai ada salah. Dan kalau sudah benar, maka dikasih ke santri menghafalkan 2 elemen sekarang. Satu kaca, satu halaman, plus artikel yang berisi tafsir dari halaman tersebut. Lanjut, nak. Nah, jadi di tahfiz maintenance itu yang ngajar kan Ustadz Hasan ya. Ustadz Hasan. Itu Masya Allah dia banyak bercerita tentang Islam gitu, tentang membuka wawasan saya. Yang sebelumnya saya dari kecil, dari dulu sampai SMA bahkan saya tuh beribadah, sholat, puasa, ya semua karena doktrin. Nah, kenapa kita sholat? Ya karena disuruh Allah gitu ya, udah kita sholat gitu kan. Tapi saat mulai SMA saya mulai udah masuk nih apa yang dijelasin sama Ustadz Hasan juga, kalau semua itu ada maknanya gitu kan. Jadi kayak Islam tuh enggak cuma sekedar agama yang ngajarin sholat, ngajarin zakat gitu doang kan. Tiap saya ikut pengajian atau saya dengar khutbah ya orang-orang ngomonginnya agama, terus sunnah Nabi, akhirat gitu terus kan diulang-ulang mulu. Ya saya sendiri bosan gitu kan. Ya. Nah di sini nih baru di sekolah impian ini saya agak kaget gitu kan. Tiba-tiba disuruh ente harus belajar teknologi, ustadznya ngajarin teknologi gitu. Yang sedangkan sebelumnya kita disuruh sunnah, sholat, ya ini kita diajarin teknologi supaya bisa mengalahkan orang kafir, supaya kita bisa bermanfaat bagi umat gitu kan. Ya. Diajarin juga bahwa kita sholat, kita zakat itu ada hikmahnya. Kita sholat itu biar kita bisa terhubung dengan Allah, biar kita bisa terus ingat Dia. Kita puasa supaya kita bersyukur, supaya ada hikmah di baliknya gitu. Ya. Jadi Ananda Haidar ingin mengatakan bahwa berbeda dengan selama ini yang dia dengar, bahwa agama itu adalah kumpulan doktrin perintah. Doktrinal itu sesuatu yang kita jalankan tanpa pemahaman yang mendalam. Dan di tahfiz maintenance kita mencoba untuk mendalami setiap perintah Allah, kita dapatkan hikmahnya, kita analisa dengan mendalam sehingga amalan itu nggak cuma formalistik spiritual, tetapi juga menyentuh hati kita, menyentuh perasaan kita secara dalam. Dan ini yang ingin dikatakan oleh Ananda Haidar. Lanjut, nak. Terus juga untuk menghafal Al-Quran ya. Dulu saya menganggap Al-Quran ya biasa aja, tapi setelah saya belajar tafsir, belajar ilmu hadis, ilmu Al-Quran itu ternyata maknanya dalam banget gitu. Quran tuh banyak dipuji-puji orang kafir, bahkan Quran tuh banyak manfaatnya bagi kita gitu. Jadi saya makin tertarik untuk tadabbur, apalagi kalau yang ngajar Ustadz Hasan gitu kan. Terus ya intinya pandangan saya terhadap agama di yang sekolah ini ajarkan sama yang di luar langsung berbeda gitu. Jadi yang tadinya kita cuman doktrin, jadi kita tahu agama Islam itu luas loh. Dia dari hal terkecil, dari sekedar air pipis saja dihitungin. Terus juga diajarin Islam itu mengajarkan teknologi juga, ilmu alam semesta juga, politik juga, ekonomi juga, bahkan diajarin di level 2 HCB kan. Semua diajarin. Jadi Islam tuh ternyata luas. Ternyata agama yang selama ini saya anut ternyata berbeda daripada yang dari kecil saya ikuti. Jadi ini bukan agama doktrin tapi emang
rahmatan lil alamin gitu intinya. Insyaallah. Ini kesadaran yang dicapai oleh seorang remaja Ananda Haidar yang memaknai bahwa oh ternyata agama itu kalau cuma diasup kulitnya ya kering ya, sholat, puasa. Tapi ketika kita memasuki makna terdalam dari ayat-ayat Al-Quran, terbuka, terkuaklah keajaiban agama ini, indahnya agama ini, dalamnya agama ini. Dia tidak sempit bicara tentang ibadah saja, ternyata dia juga bicara tentang perintah menguasai dunia, bicara pentingnya alam semesta, pentingnya teknologi, dan perasaan-perasaan lembut yang kemudian terkoneksi karena aktivitas tadabbur dan tafakur itu. Maka di sekolah impian itu ada RBQ, itu refleks baca, jadi cuma baca saja. Kemudian RTQ itu fokusnya di tajwid. Kemudian RHQ itu fokusnya di hafal. Tapi ada satu yang keren, refleks analisatif Quran. Dan kesan terhadap RHQ inilah yang sedang dibahas dan dipresentasikan kepada kita hari ini oleh Ananda Haidar. Anak remaja loh, udah bisa memiliki pemahaman yang mendalam seperti itu tentang agamanya. Ini keren banget. Baik, Ananda Haidar, masalah anak pondokan itu yang ketiga. Di pondok dia hidupnya teratur, bangun pagi, ibadahnya keren, sunnah tahajud dijalani istiqomah, 5 waktu plus ba'dah qobliyah, Masya Allah. Puasa nggak cuma wajib, juga sunnah dikerjakan, Masya Allah. Adabnya indah, akhlaknya teratur, tapi itu kalau di dalam pondok gitu. Tapi pertanyaannya apakah dia bisa pertahankan itu di luar pondok? Nah ini yang jadi masalah berat. Makanya saya anjurkan untuk santri yang telah terlepas dari pondok, harap tetap menyambung aktivitas belajar agama itu dengan cara apapun. Ikut gabung ke pengajian atau menjadwalkan baca buku agama setiap sebulan 1 buku minimal. Itu untuk menjaga ketertautan hati mereka dengan agama ini di tengah alam yang liar. Nah saya mau tanya ke Haidar, gimana nak kamu cara mengatasi godaan yang luar biasa di luar pondok itu, gimana cara kamu mengatasi tersebut? Ya ini juga menjadi apa ya, ketakutan tersendiri buat saya, apalagi saya ngincernya di Korea Selatan. Sebentar, kamu ngincer kuliah di Korea Selatan? Iya. Ya rata-rata anak pondokan ngincer kuliah di Saudi, Madinah, atau di Mesir, ya Yaman. Ini beda nih, ini mau kuliah di Korea Selatan. Oke, itu nanti kita bahas lain kali ya. Lanjut nak. Nah jadi yang saya lakukan mungkin yang tadi Ustadz jelaskan, belajar ilmu agama. Cuman bagi saya mungkin ada satu hal, yaitu menjaga sholat kita. Jadi anak pondok itu kalau sudah keluar, kebanyakan ya alumni pondok pesantren itu mereka balas dendam. Jadi apa yang tadinya disuruh sholat terus, akhirnya mereka saat keluar nggak sholat gitu. Padahal kan harusnya kita harus tetap sholat terus supaya sholat itu menjadi perisai buat kita. Jadi kalau dari subuh, asar, maghrib, isya itu kan kita jadi dapat 5 perisai gitu. Tapi kalau dari subuh ditinggalin, asar tinggalin, akhirnya jadi tinggal 3 perisai gitu. Oke. Akhirnya kan sampai perisainya habis, akhirnya mereka karena nggak sholat, karena nggak ada perisainya, jadi mereka gampang termasuk sama maksiat-maksiat tersebut. Oke, jawaban pertama dari Ananda Haidar, bagaimana cara kita untuk bertahan istiqomah walaupun nggak di pondok. Pertama, sholat. Ananda tadi bilang dengan sholat Allah kasih kita perisai. Perisai ini yang menghalangi hawa nafsu kita untuk berbuat buruk. Makin banyak ibadah sholatnya, nggak cuma wajib doang, sunnah, tentu perisainya makin tebal. Jadi yang saya penting adalah setidaknya jangan pernah tinggalkan sholat, istiqomah terhadap sholat itu. Karena sholat itu seperti yang kita tahu tiang agama. Jadi kayak benang tipis yang sangat kecil yang menghubungkan kita pada Allah. Jadi benang ini tuh nggak boleh sampai kita lepas gitu. Sehancur-hancurnya kita harus menjaga sholat kita supaya Allah bisa menyambungkan lagi dan memperbaiki kita. Jadi kalau sholat aja udah putus, benang setipis ini udah putus, kita udah nggak ada hubungan lagi dengan Allah. Tapi kalau benangnya masih tersambung, Allah masih bisa benerin kita, masih bisa menyambungkan benang-benang lainnya. Jadi kalau puasanya
nggak puasa, nggak zakat, tapi yang penting sholat lah, karena itu adalah tiang agama. Dan ada juga ayat yang menjelaskan bahwa inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Jadi sholat itu mencegah dari fakhsya wal munkar. Dan juga ada kata lagi, perbaiki sholatmu maka Allah akan memperbaiki dirimu. Jadi kalau kita tetap sholat, insya Allah kita dapat pelindung. Kita juga masih ada hubungan lah, walaupun setipis itu dengan Allah. Jadi Allah masih bisa benerin kita lewat situ. Tapi kalau sholat aja udah putus, ya kita bakal susah lagi nyambungin benang ke Allahnya gitu. Masya Allah. Ya, ini kesadaran yang dicapai oleh seorang remaja. Rasanya puas guru, rasanya misi tercapai ketika santri-santri kita berpikiran seperti ini. Ini hanya permainan kata-kata. Saya berharap semoga ini bisa menjadi nyata dalam wujud yang beneran mereka alami. Mereka setidaknya sudah tahu teorinya untuk bertahan. Dan ya, ini belum teruji. Kapan terujinya? Ya ketika mereka benar-benar keluar dari SI. Ketika mereka datangi dunia yang benar-benar asing dan parameternya terlepas, batas-batas itu kendor. Dan ketika mereka masih bisa bertahan dengan sholat, semoga seperti yang tadi dibicarakan oleh Ananda Haidar, Allah tetap intervensi hidup mereka. Allah akan mengarahkan hidup mereka dan menjaga mereka dari keburukan diri mereka sendiri maupun dari keburukan orang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.